Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua sehat ya. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang peta. Apa sih peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi di atas bidang datar dengan skala tertentu. Seperti ini contohnya. Ini merupakan contoh peta dunia. Bu, kalau atlas dengan peta apa bedanya? Kalau peta seperti ini, kalau atlas adalah kumpulan dari beberapa peta yang dibuat menjadi sebuah buku. Jenis peta. Jenis peta dibedakan berdasarkan satu, skalanya. Yang pertama, peta kadaster. Kadaster ini merupakan peta dengan skala yang besar, sangat besar. Kemudian skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Kemudian peta berdasarkan isinya terbagi menjadi dua, peta umum dan peta khusus. Peta umum seperti yang Ibu perlihatkan tadi, peta dunia contohnya, ada peta topografi dan peta korografi. Kalau peta khusus, itu contohnya seperti peta hasil tanaman, peta flora dan fauna, peta perputaran iklim, dan sebagainya. Kalau jenis peta berdasarkan objek, ada peta statis, yaitu peta yang tidak berubah seperti peta tanah. Kemudian ada peta dinamis, petanya berubah-ubah seperti peta pertambangan, perhubungan laut, dan sebagainya. Kemudian jenis peta berdasarkan tujuannya. Ada yang berdasarkan peta geologi, berarti ini peta khusus tanah. Peta iklim, berarti ini menceritakan tentang iklim. Peta perhubungan menceritakan tentang perhubungan, bisa tentang penerbangan, bisa tentang perhubungan laut, dan sebagainya. Peta kadaster khusus untuk peta tanah. Yuk kita belajar unsur-unsur yang terdapat dalam peta. Siapkan atlasnya ya. Ibu akan kasih contoh di Pulau Jawa. Unsur dalam peta terbagi menjadi 9. Yang pertama, judul peta biasanya terdapat di atas dengan tulisan besar. Kemudian yang kedua adalah skala. Yang ketiga ada mata angin. Ada utara, barat, timur, dan selatan. Kemudian ada yang dinamakan simbol. Simbol di dalam peta terbagi menjadi 4. Simbol titik, simbol garis, simbol luas, dan simbol warna. Kita pelajari dulu simbol titik ya. Contohnya simbol titik adalah, perhatikan kotak merah dengan titik ini merupakan ibu kota negara. Titik merah kotak merupakan ibu kota provinsi. Segitiga berwarna merah ini merupakan gunung. Kemudian di sini ada yang bergambar pesawat. Ini merupakan lapangan terbang atau bandara. Kemudian kita pelajari simbol garis. Simbol garis Ibu menggunakan peta DKI Jakarta. Simbol garis seperti ini ya. Contoh, titik-titik hitam di sini adalah batas provinsi. Titik-titik hitam batas provinsi. Kemudian merah tebal, ini jalan tol, merah tebal. Merah biasa, ini merupakan jalan negara. Dan merah tipis, ini merupakan jalan raya. Kemudian ada yang seperti zebra cross atau putih merah, ini merupakan jalan kereta api. Untuk simbol yang ketiga, Ibu menggunakan peta Provinsi Sumatera Utara. Bisa dilihat di sini yang warnanya berbeda. Ini dinamakan Danau Toba. Untuk simbol yang keempat adalah simbol warna. Simbol warna terbagi menjadi 2, warna untuk lautan dan warna untuk daratan. Warna untuk lautan bisa dilihat yang berwarna biru muda dan berwarna biru pekat. Ini berarti memiliki kedalaman yang berbeda. Semakin pekat akan semakin dalam. Kemudian untuk warna pulaunya bisa dilihat di sini yang warnanya berbeda. Dimulai dari yang warna hijau pekat. Untuk yang berwarna hijau pekat, ini merupakan ketinggian daratan 0 sampai 100 meter. Yang hijau muda, agak muda setelah hijau pekat, 100 sampai 500 meter. Dan semakin coklat, ketinggian berada di 3000 sampai 4000 meter. Unsur yang kelima adalah letak astronomis. Coba kalian perhatikan di sini ada garis yang
atas dan garis yang melintang. Kalau yang atas ini namanya garis bujur, yang melintang ini dinamakan dengan garis lintang. Ini merupakan garis astronomis. Kemudian yang keenam adalah legenda. Legenda contohnya legenda. Ini dinamakan legenda. Kemudian ada tahun pembuatan peta dan terakhir ada insert. Insert itu di mana letak si peta ini berada. Ini insert. Coba dilihat di sini. Nih insert. Pulau Jawa berarti letaknya di sini, di bawah Kalimantan dan di samping Pulau Sumatera. Bu, kalau peta yang ada di surat undangan, peta bukan ya? Kalau yang di surat undangan itu merupakan denah. Jadi merupakan bagian kecil dari peta. Jadi dia tidak termasuk peta secara khusus, tapi dia merupakan denah. Lalu untuk apa peta dibuat? Peta dibuat untuk tujuan 1. Mengetahui lokasi seperti letak geografis, letak astronomis, dan lain-lain. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui ukuran sebuah wilayah, jaraknya, luasnya, dan ketinggiannya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kondisi fisik sebuah wilayah. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi fisik suatu wilayah. Jadi bisa di mana gunung, di mana desa, di mana kota, dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk sumber data sebuah perencanaan pembangunan dan lain-lain. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Di unsur peta harusnya ada yang dinamakan lettering. Apa sih lettering? Lettering itu adalah penamaan. Misalnya, ini ditulis Laut Jawa. Ada Bandung, DKI Jakarta, dan sebagainya. Ini namanya lettering ya. Nah, sekian penjelasan tentang peta. Ibu harap kalian semua sudah paham ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.